Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan BED 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Imilda Oktari SPDI. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan BED 1 tahun 2023 pada LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai penilaian uji kinerja dengan materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 di kelas 4 pada SD Negeri 2 Karangbundar, Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan arahan agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau. Assalamualaikum anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Apa kabar anak ibu? Ini tolong ibu ke depan untuk baca doa dulu nak. Angkat tangannya ya ketika baca doa. Yang besar suaranya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin billahi awalil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Iya, terima kasih Vicky. Silakan ibu kembali. Ya, kembali karena ibu. Ketika kita sedang membaca doa, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang main-main. Kenapa kita harus berdoa, nak? Kenapa ilmu? Agar mendapat keberkahan ilmu. Kita memintanya sama siapa sayang? Sama Allah. Jadi apapun yang kita minta, apalagi doa anak-anak yang soleh dan soleha, akan terus diijabah oleh Allah SWT. Ya, jadi jangan pernah kamu bosan untuk berdoa. Segala bentuk apapun kegiatannya harus membaca doa terlebih dahulu. Pancasila beriman dan bertakwa pada
Fatona sedang? Hadir, Bu. Karaisa Nayara, Hadir, Bu. Zidan. Hadir, Bu. Usahakan kamu pergi ke sekolah setiap hari. Kalau tidak sakit, kalau tidak perlu kali bervisi, jangan permisi. Nanti ketinggalan pelajaran. Kalau sudah ketinggalan pelajaran, kamu nanti ketika ujian sudah tidak tahu ketinggalan pelajaran, ya kan? Oke, persiapannya hari ini udah siap belajar? Coba dikeluarkan bukunya, kemudian pensilnya. Oke, anak ibu masih ingat materi yang lalu? Kita sudah membaca, kemudian mengartikan, kemudian pembacaan tajwid. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang memahami isi pokok atau pesan dalam Quran surah Al-Hujurat. Nah, yang pertama, merangkum pesan pokok Quran surah Al-Hujurat dengan baik dan benar. Merangkum itu artinya nanti kamu menyimpulkan, ya, menyimpulkan tentang pesan pokok yang ada di dalam Quran surah Al-Hujurat berikan, ya. Kemudian yang kedua, nanti kamu setelah merangkum, kamu paparkan. Paparkan itu membuat paparan dalam kelompok tadi, merangkum, sudah menyimpulkan, kemudian kamu buat isi kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, ya. Kemudian baru nanti kamu presentasikan. Satu orang ke depan, kamu presentasikan, baca hasil kerja kamu yang di kelompok. Paham anak ibu? Nah, ketika kamu bekerja tadi, ya, kamu bekerja di kelompok, ibu juga menilai. Ada nilai sikap kamu, kemudian ada nilai pengetahuan kamu, ya. Itu nanti ada tes tertulis, ya, sendiri. Kemudian nanti ada keterampilan, ya, penilaian keterampilan juga ibu nilai. Nah, selanjutnya, nah, apa itu Bu Discover Learning? Nah, Discover Learning itu adalah model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah kalian miliki. Kalian punya wawasan, punya ide, nanti kamu tuangkan di dalam kerja kelompok kamu. Jadi kalian temukan sendiri apa permasalahan yang akan ibu berikan nanti, ya. Kamu selesaikan, jadi kita pakai dengan model pembelajaran Discovery Learning, ya nak, ya. Untuk apa? Supaya bisa mencapai hasil akhir kamu yang baik. Oke, semangat? Semangat. Baik. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Selanjutnya, yang lalu kita sudah membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Coba kamu amati, ada gambar. Ini kan ada 4 orang berbeda-beda. Coba lihat yang pertama, itu biasa orang apa itu? Apa tak? Hah? Tadi Bu. Dan negara mana itu? Kalau yang ini sepertinya orang Indonesia. Ya, Indonesia. Kalau yang ini orang Arab, ya, orang Timur Tengah, ya. Kemudian ini orang apa nih biasanya? Eropa, ya. Nah, ini berbeda-beda kan, nak? Ya kan, berbeda-beda kan? Nah, berarti Allah menciptakan manusia itu dengan aneka ragam. Nah, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi harus kita syukuri perbedaan ini, ya kan? Ada orang Indonesia, ada orang Arab, kemudian ada orang Eropa. Itu walaupun berbeda negara
saudara, ya, bukan sesama kita orang Aceh, orang apa lagi? Orang Jawa. Nah, itu juga perbedaan. Nah, perbedaan itu tadi Allah ciptakan supaya apa? Apa? Nah, ayo. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, Ibu ingin tahu, apakah kita harus membanggakan perbedaan? Perbedaan, ada orang Jawa, berarti sama-sama orang Jawa gitu. Ataupun ada orang suku Aceh, berarti dia berkawan sama orang Aceh aja. Apakah seperti itu? Tidak. Ya, jadi kita tidak boleh membanggakan perbedaan. Ya, Fikri, kenapa kita harus membantu orang lain yang berbeda suku? Kita harus saling menolong. Iya, kita harus saling menolong. Kenapa? Karena perbedaan itu tadi Allah ciptakan untuk saling mengenal. Iya, satu sama lain kita harus mengenal. Ya, Nak, ya, baik. Selanjutnya, Ibu ingin kalian menonton video ini tentang apa sebenarnya Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Tapi bukan asal nonton aja ya, Nak, ya. Siapkan pulpennya, bukunya, apa nanti intisari yang akan Ibu tampilkan videonya ini. Asal mula Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, bisa? Mau nonton? Oke, kita dengar ya. Bismillah. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13. Surat sesuai harga ditawarkan oleh Umayyah. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 rupiah pun, aku tetap akan membelinya. Pula itu dalam rombongan kaum mulai masuk Islam, Umayyah menyiksa dia setiap hari dengan kejam. Pula dicabut di padang yang panas. Namun anehnya, semakin dia disiksa, dia semakin mengendura tidak pantas goyah. Dan dakwaan yang bisa didapatkan dengan beramal saleh. Wallahu a'lam. Yang membedakan kita di mata Allah tadi cuma ketakwaan kita, takwa nggak kita, taat nggak kita kepada perintah Allah. Itu yang membedakan kita. Gak ada dia orang kaya, saya orang miskin, gak ada, sama derajatnya. Tetap manusia yang Allah ciptakan, yang mempunyai hidung, punya mata, sama-sama, ya kan? Punya kaki, punya tangan, nah sama. Ya, di mata Allah tadi yang membedakan kita hanya ketakwaan kita. Nah, lihat, Ibu ingin menjelaskan pesan pokok terlebih dahulu. Manusia pertama yang Allah ciptakan tadi siapa, Nak? Ada Sisi Hawa. inilah dia, laki-laki dan perempuan. Ini saling melengkapi, kemudian bisa bekerja sama, bukan saling mengolok-olok, bukan saling mengejek, bukan saling Membedakan. berantem, ya kan? Tidak membedakan, sama semua. Selanjutnya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Jadi bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan apa lagi, keturunan. Karena kalau dibilang keturunan, kita ini satu keturunan sama Nabi Adam tadi, manusia pertama yang Allah ciptakan. Jadi itu satu nenek kakek kita pertama. Jadi sebenarnya kita ini semua saudara semuslim. Tapi yang Allah lihat tadi adalah ketakwaan hati tadi, taat nggak sama Allah, taat nggak sama perintah Allah. Itu yang Allah lihat. Paham Anak Ibu? Paham saya? Baik, kita lanjutkan. Nggak ada sesuatu yang terlewatkan dari pantauan Allah tadi, Nak, ya.
Jadi tetap Allah makanya dibilang CCTV Allah itu ada di mana-mana. Jadi Allah Maha tahu. Bukan kita aja manusia, makhluk lain juga seperti itu. Walaupun semut yang hitam sembunyi di tempat yang gelap, Allah tahu. Semua sudah Allah atur. Quran ini ada tugas, ya, tugas kelompok kamu yang tadi Ibu bilang kita menyelesaikan masalah dengan model discovery, ya kan? Discovery learning. Berarti kalian mencari atau menemukan jawaban sendiri. Apa yang telah kalian pahami tadi tentang Quran surah Al-Hujurat ayat iya, ayat 13. Jadi kalian tulis nanti di sini. Ada pertanyaan setiap kelompok, Ibu kasih pertanyaan, cari jawabannya menurut Quran surah Al-Hujurat. Tulis, ya, dengan bahasa yang baik, dengan tulisan yang rapi, paham kan? Nah, Ibu nilai tentang sikap kamu ketika kamu bekerja di kelompok kamu. Apakah kelompok ini kompak? Apakah sikap kamu sama kawan kamu bisa beradaptasi? Atau kamu sendiri-sendiri aja, main pulpen sendiri-sendiri? Mau bekerja sama. Nah, itu juga Ibu nih. Baik, Ibu bagikan ya, Nak. Baik, sudah siap? Sudah. Oke, kita presentasikan satu-satu. Coba maju ketua kelompoknya. Kelompok pertama, Al-Falaq. Apa hasilnya, Nak? Keberagaman agama, budaya, bahasa, dan suku bangsa. Coba baca pertanyaannya dulu. Soal kelompok, apakah keragaman bangsa Indonesia merupakan karunia dari Allah? Jelaskan. Ya, jawabannya. Keberagaman agama, budaya, bahasa, dan suku bangsa di Indonesia merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hal itu patut kita syukuri atas nikmat yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ya. Karena Indonesia sendiri terdiri dari beberapa budaya dan adat yang berbeda untuk satu menjadi bineka tunggal ika. Iya, terima kasih Fikri, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua, Afil. Siapa? Akan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Baik, pundak. Anak Ibu, jawaban yang telah kalian tulis bagus-bagus. Bahasanya pun mudah dipahami. Nah, sekarang ada kegiatan aktivitas mandiri yang akan anak Ibu buat. Nah, ini ya, Ibu kerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Baik anak Ibu, sudah selesai semuanya tugasnya. Sekarang Ibu ingin siapa yang bisa menarik kesimpulan pelajaran kita hari ini? Oleh Fikri. Ya. Apa yang bisa kamu ambil? Tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ayat ini adalah agar manusia saling mengenal sehingga bisa memberi manfaat. Iya, sama. Terima kasih Fikri. Baik, anak Ibu, jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan derajat ya, harga kemanusiaan yang
Allah ciptakan tadi, Allah ciptakan manusia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sama. Baik, anak ibu, apa kalian terkait kegiatan pembelajaran kita hari ini? Senang? Pembelajaran ini? Alhamdulillah. Kemudian, apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih anak ibu. Jadi hari ini kalian seperti smile yang senang. Karena masih pagi, mungkin masih fresh, ya kan? Nah, jadi intinya ibu ingin apa yang kita pelajari hari ini kamu ingat, ya? Yang tadi kisah tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, sudah tahu. Jadi nanti kalau ada kawannya yang belum tahu, kamu beritahu, kasih tahu. Di mata Allah, Allah tidak melihat fisik, ya. Allah tidak melihat suku, Allah tidak melihat kekayaan kita. Nah, yang Allah lihat apa? Keimanan dan ketakwaan kita. Ketakwaan kita yang dilihat oleh Allah. Nah, Ibu. Jadi untuk selanjutnya materi kita, ya, untuk minggu depan kita belajar tentang menulis dan menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Iya. Udah ingat kan? Nah, untuk minggu depan kita hafalkan. Baik anak ibu, untuk mendapat keberkahan pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ayo angkat tangannya, kita berdoa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika.